Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahilladzi wabarakatuh. an'amana bi nikmatil imani wal Islam. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibana Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Saudara-saudaraku, jumpa lagi di Muslim Friendly Channel. Oke, alhamdulillah nih, berkat nikmat Allah, nikmat Islam, nikmat sehat, kita bisa ada di hari ini, ada di acara Muslim Friendly Talk Show. Kebetulan, bukan kebetulan, memang ini sudah disetting, ya, sudah direncanakan lama, Amin. gitu kan. Alhamdulillah hari ini Allah kabulkan, ya kan. Mudah-mudahan menjadi sesuatu yang barokah, ya kan, yang mampu memberikan maslahat untuk kita semua. Oke, baik, jangan lupa untuk subscribe channel ini, jangan juga lupa untuk like, dan jangan lupa juga untuk mencet tombol yang ada loncengnya. Nah, oke, biar acara ini, konten ini bisa bermanfaat lagi lebih banyak dan memberikan hal-hal positif untuk umat Amin. Islam. Amin ya rabbal alamin. Nah, tidak kebetulan sebenarnya, karena tadi sudah dibicarakan bahwa ini sesuatu yang sudah direncanakan. Alhamdulillah, Muslim Friendly ini sudah kedatangan, bukan kedatangan, memang ada pelopornya, ada seorang pelopor, yaitu Ketua Umum dari Forum Ulama dan Aktivis Islam, ya, yaitu Ketua Umum kita yang bernama Tuan Guru Dr. Andes Dedi Hermanto. Nah, kalau kita nanti bicara perkenalan, mungkin teman-teman bisa lihat di channel-channel beliau, ada di channel Tuan Guru Dedi. Ya, bukan gitu Tuan Guru ya? Siap, siap. Ya. Nah, saya perkenalkan Al Fakir Aigi Muriski, ya kan? Biasa dipanggil Pajo, ya, Papa Jordan. Oke, baiklah. Tidak berpanjang kalam, kita akan bicara hari ini temanya tentang apa nih Tuan Guru? Yaitu tentang hawa nafsu yang Oke, berhubungan kebetulan kita di bulan suci Ramadan. baiklah. Kita akan bicara tentang hawa nafsu. Nah, banyak orang berpikir hawa nafsu itu sesuatu hal yang sebenarnya bisa dikendalikan oleh manusia itu sendiri, atau hawa nafsu itu adalah sebuah gerakan yang Allah memang berikan, atau sebuah nikmat. Sebenarnya kita bisa menjadi sebuah nikmat yang positif, bisa juga menjadi nikmat yang negatif. Nah, itu tergantung suara kucing tadi, ya kan? Suara kucing tadi itu karena hawa nafsunya, ya, hawa nafsu binatang ya. Nah, itu lewat aja deh iklan. Baiklah, eh, kita akan memberikan sedikit kesempatan dulu. Saya bicara gitu ya, Afan ya. Baiklah Tuan Guru, apa sih yang mau Tuan Guru sampaikan tentang hawa nafsu ini di bulan Ramadan, pertama ya? Baiklah, silakan Tuan Guru. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sahabat warahmatullahi Muslim di mana wabarakatuh. saja, khususnya kepada umat Islam yang menjalani puasa di bulan Ramadan ini 1444 Hijriah dan bertepatan dengan 2023 Masehi. Hari ini kita akan membahas hawa nafsu. Hawa nafsu itu apakah positif atau negatif? Di dalam Al-Quran Allah berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Jadi Allah sudah mengilhamkan, ya kan, potensi atau hawa nafsu kita itu untuk fujuroha wa taqwaha. Fujuroha untuk maksiat atau untuk takwa. Nah, jadi di sini hawa nafsu itu memang sesuatu yang memang sudah bawaan pabrik, Pak Ustadz Egi. Sejarah ibarat HP itu memang udah ada program atau fitur bawaan pabrik yang memang itu sudah ada satu perangkat di dalamnya. Dan itu nggak bisa kita hilangkan, kita delete, kita hapus untuk program tersebut nggak bisa. Karena hawa nafsu itu adalah memang sudah Allah includekan untuk manusia, itu ada hawa nafsunya. Dan juga termasuk ada akalnya dan ada imannya, kan? Itu seperti itu. Nah, sementara sama malaikat Allah tidak berikan hawa nafsu, ini kan. Jadi dia baik aja, apa yang dia lakukan semua kebaikan apa segala macam. Jadi kalau misalkan ada manusia di muka bumi ini yang berdosa, bersalah, bermaksiat, mereka itu suatu hal yang wajar. Memang Allah tidak menginginkan manusia itu seperti malaikat, Pak Ustadz Egi. Oh gitu.
tidak inginkan seperti malaikat, dan juga Allah juga tidak menginginkan manusia itu seperti iblis, karena Allah juga ada kasih fitur program yang namanya akal untuk berpikir, afala tafakkaru, dan ada yang namanya iman, ya kan, untuk sebagai rem untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Jadi singkatnya, Allah mengenai hawa nafsu ini, di bulan Ramadan ini Allah ingin memanusiakan manusia. Allah tidak ingin manusia itu seperti malaikat, dan Allah tidak ingin manusia itu seperti iblis. Demikian sementara Pak Egi. Oke, baik. Yang ada, mungkin ada yang mau ditanyakan atau bagaimana? Baik. Kalau pertanyaan mungkin audiens sudah kayaknya udah siap. gatel juga mereka mau bertanya. Cuma Iya. tunggu dulu, sabar ya. Siap. Ya kan? Nah, jadi begini Tuan Guru. Tadi Tuan Guru bilang bahwa Allah tidak ingin manusia seperti malaikat. Allah tidak ingin manusia seperti iblis. Mungkin lebih lebih apa ya? Memanusiakan manusia. Simpelnya Allah ingin memanusiakan Manusia. Oh, Masya Allah. Jadi hawa nafsu ini diberikan hanya kepada manusia. Padahal, Atau iblis itu punya, karena kan iblis sendiri yang mengambil, memainkan kan gitu kan, ikut dalam memainkan pola hawa nafsu yang negatif. Gitu. Iya. Nah, yang saya mau ketahui, bagaimana caranya bahwa hawa nafsu kita ini mampu bisa dikendalikan secara positif. Subhanallah. Gitu loh. Jadi gitu kan. Bagaimana sih hawa nafsu yang positif itu seperti apa? Nah, kayaknya lebih menarik seperti itu tuh. Kalau hawa nafsu positif. Jadi manusia itu jangan sampai dia bilang, oh sorry gue gak punya hawa nafsu. Iya. Nah, mungkin seperti apa sih hawa nafsu yang seharusnya bisa menjadi nilai-nilai positif dalam Oke, kehidupan. baik, siap. Terutama untuk Ramadan ini. Amin. Gini Pak Ustadz Egi, jadi untuk mengenai hawa nafsu yang positif atau negatif, di dalam Al-Quran tadi sudah saya sampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, falhamaha fujuraha wa taqwaha. Tapi sebelum kita bicara hawa nafsu, kita boleh izin mundur sedikit Pak Ustadz Egi. Siap. Ya kan? Jadi hawa nafsu ini timbul itu pasti diawali dengan keinginan atau permintaan dari kebutuhan hidup manusia. Setiap manusia itu ada kebutuhan biologis. Kebutuhan biologis yang memang permintaan itu mesti dituruti. Itu sudah apa? Sudah kodratullah. Apa itu kebutuhan biologisnya? Yaitu pertama kebutuhan makan, kebutuhan minum, kebutuhan sandang pangan, dan juga kebutuhan untuk keturunan, untuk melampiaskan hawa nafsunya, seksualitas, untuk keturunan. Nah, dari kebutuhan ini permintaan ini, intinya nih, aduh, lapar nih Pak Ustadz Egi, betul nggak? Ya kan, udah mau maghrib, lapar, mau buka, betul nggak? Atau apa? Nah, ini udah kodratullah, kebutuhan. Nah, pada saat timbul kebutuhan, nah disinilah mulai muncul keinginan hawa untuk memenuhi kebutuhan tadi. Ya, intinya nih kita mau makan. Nah, sekarang ingin makan apa? Apakah kita ingin makan restoran Padang, rendang, atau kita makan pizza, kan? Atau kita makan apa segala macam. Nah disinilah mulai ada keinginan untuk memenuhi kebutuhan biologis yang perut udah kriak-kriak gitu loh. Kriak-kriak, kurunyuk. Kayak kerupuk kering. Ya, mulailah timbul aduh, kira-kira makan apa nih? Perut udah lapar. Timbul keinginan makan restoran Padang atau pizza, betul nggak? Yeah. Nah, pada saat ingin mewujudkan keinginan tersebut, harus ada nafsu. Harus ada dorongan untuk beli pizza, untuk beli rendang. Atau untuk makan nasi, makan rendang, itu mesti ada nafsu. Kalau nggak ada nafsu makan, walaupun kita ingin makan, tapi kalau nggak nafsu nggak bisa, karena nggak ada dorongan Pak Egi, Ustadz Egi. Itu seperti itu. Jadi ada kebutuhan, timbullah keinginan ini muncullah ada dorongan. Kalau sekedar ingin makan, tapi nggak nafsu makan, ya nggak bisa, nggak kenyang. Begitu juga kita ingin melampiaskan untuk seksualitas, ya kan? Kebutuhan seksualitas, keturunan. Dan disinilah Allah menempatkan hawa nafsu
pada tempatnya dengan cara nikah. Kalau makan minum dengan cara makan minum yang halal toyiban, ya kan? Ya ayyuhallazina Bismillah, gitu. amanu kulu min ta'ami halalan toyiban, ya kan? Makanlah yang halal dan yang baik, ya kan? Itu seperti itu. Jadi setelah kebutuhan timbullah rasa keinginan manusia, kemudian timbullah dorongan nafsu. Nah, pada saat nafsu ini sudah sangat kuat untuk makan, betul nggak? Untuk memenuhi ini, disinilah fungsi akal pikiran untuk mewujudkan keinginan kita, hawa nafsu kita, mau makan padang atau warteg atau pizza, ya kan? Nah ini akal mulai berfungsi untuk mewujudkan keinginan kita. Apa minimal pada saat kita mau makan apa pizza, rendang atau di warteg, ya tentu kita akan lihat dompet dulu. Ya mungkin pikiran mulai lihat dompet, dilihat waduh 15.000, betul nggak? Ya kan? Kalau misalkan ke warteg, ya paling telur sama es teh manis, betul nggak, sama kerupuk, betul nggak? Atau apa? Kalau ke restoran Padang kayaknya nggak mungkin nih, betul nggak? Atau apa? Apalagi kalau misalkan ke restoran-restoran siap saji, ke pizza, Kentucky, hamburger segala macam, ya kan? Ini nggak apa disebutkan nih, Nggak apa-apa. pizza, Nggak hamburger. apa-apa, ntar kan di endorse. Oh, di endorse, oh, siap, siap. Kan di endorse. Walaupun KFC. belum ada ya, belum ada ya. Jadi, Yuk KFC ya endorse ya. oh ya siap, Jangan siap. lupa. Ya, jadi mulailah akal pikiran tuh mewujudkan tadi, ya kan, untuk ini. Jadi secara singkat, Ustadz Egi, ya kan, eh, pertama kebutuhan. Kalau kebutuhan, pertanyaannya adalah kita makan apa, ya kan? Tapi lebih daripada kebutuhan itu keinginan. Kalau keinginan singkatnya adalah kita Masuk, makan di mana? silakan. Baik, Kita 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 Lanjut. makan di mana? Ya kan? Ya, Kita betul. makan di mana? lanjut. Kita makan di mana? Silakan. Kita makan di mana? Kemudian yang terakhir itu adalah di luar daripada keinginan, yaitu nafsu. Kalau yang pertama kita makan apa, yang kedua kita makan di mana, jadi bukan bicara makannya, yang penting kenyang, tapi kita bicara makan di mana nih? Kita bicara tempat, representatif. Itulah kaum-kaum yang sudah mapan, eksekutif, benar. Nah, tapi kalau misalkan bukan makan di mana, tapi siapa lagi yang mesti kita makan? Maaf nih.